Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun, donat kemarin terasa basi, sudah hilang semua nutrisi. Beri waktu kami presentasi, mohon dengarkan dengan teliti. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saputra, anggota dari kelompok 7, dan rekan-rekan saya. Saya Berinda Cecil Azhar. Saya Dewi Puspita. Saya Natasha Listia Pradini. Aku Yusmi. Kami akan membahas tentang Pendekatan regional dan pembelajaran geografi regional. selamat menyaksikan. Geografi regional. Menurut Jansen, geografi regional pada dasarnya adalah studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan menggunakan analisis perbedaan wilayah dan persamaan wilayah. Geografi regional mengkaji kondisi-kondisi faktual yang menekankan pada tempat-tempat tertentu secara integrasi titik akibat dari kondisi fisikal dan manusia yang saling berinteraksi tersebut menghasilkan cara hidup yang khas. Oleh Vidal disebut dengan VICE. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendekatan regional. Pendekatan yang dilakukan karena akan menelaah sekelompok gejala yang terdapat bersamaan pada satu tempat atau region. Titik awal dalam pendekatan regional adalah tempat atau wadah di mana unsur fisik dan manusianya berada. Where-nya dulu, baru kemudian unsur-unsur lainnya dijelaskan lebih lanjut. Ada apa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa. Pendekatan geografi regional menurut Peter Haggett, seorang ahli geografi terkenal, berfokus pada analisis spasial dalam memahami pola dan hubungan dalam suatu wilayah. Peter Haggett dikenal sebagai salah satu tokoh dalam geografi kuantitatif yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam memahami fenomena geografi. Yang selanjutnya yaitu latar belakang, terdapat 4 poin. Yang pertama, menggabungkan pendekatan ruang dan ekologi. Yang kedua, melihat wilayah sebagai kategori spasial yang dibangun secara sosial. Yang ketiga, menelaah hubungan antara kecenderungan global perkembangan sistem manusia, alam dengan tingkat pembeda pengetahuan lokal. Dan yang keempat, mengadakan sintesa dari suatu wilayah sebagai asosiasi kompleks dari sifat-sifat yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya itu ada strategi mempelajari pendekatan region. Yang nomor 1 yaitu memilih unsur atau sifat-sifat penting apa saja yang ada dalam struktur region. Dalam mempelajari pendekatan region, sangat penting untuk memilih unsur atau sifat-sifat penting yang ada dalam struktur region. Unsur-unsur ini dapat berupa faktor-faktor geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi karakteristik dan dinamika region tersebut. Ada jenis unsur atau sifat-sifat penting dalam struktur region. Yang pertama itu diantaranya itu ada faktor geografis seperti letak, luas, topografi, dan lain-lain. Dan nomor 2 itu ada faktor ekonomis seperti industri, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Dan nomor 3 itu ada faktor sosial seperti penduduk, kepadatan penduduk, struktur sosial, dan lain-lain. Dan nomor 4 itu ada faktor politik seperti pemerintahan, kebijakan, dan lembaga-lembaga politik. Adapun juga langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam memilih unsur atau sifat-sifat penting. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan, ada analisis data, terus pilih unsur atau sifat-sifat penting, dan yang terakhir itu ada evaluasi.
Dan nomor 2 itu kemudian amati dan ditelaah secara khusus dan lebih mendalam. Dalam mempelajari pendekatan region, sangat penting untuk mengamati dan menelaah region tersebut secara khusus. Ini berarti bahwa kita harus memperhatikan secara detail karakteristik dan dinamika region tersebut. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mengamati dan menelaah secara khusus. Ada pengumpulan data, pengamatan lapangan, analisis data, dan terakhir itu ada identifikasi pola dan hubungan. Dan itu ada kota dengan hinterlandnya sebuah region konsentrasi pada satu pola arus barang, transportasi dan infrastruktur. Mempelajari bagaimana barang-barang dan jasa-jasa bergerak antara kota dan hinterlandnya serta infrastruktur yang mendukungnya. Kedua, ada pola arus pelayanan fasilitas. Mempelajari bagaimana fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan bergerak antara kota dan hinterlandnya. Nomor 3, ada pola arus penduduk. Mempelajari bagaimana penduduk bergerak antara kota dan hinterlandnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan tersebut. Yang selanjutnya ada pola pemukiman dan penggunaan lahan. Mempelajari bagaimana permukiman dan penggunaan lahan berubah antara kota dan hinterlandnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Yang selanjutnya ada pola interaksi ekonomi. Mempelajari bagaimana kota dan hinterlandnya berinteraksi dalam hal ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut. Dan di dalam menganalisis kota dengan hinterlandnya sebuah region itu harus mencari latar belakang, titik pusat, faktor pendorong dan penghambat serta permasalahan yang akan muncul. Yang selanjutnya itu ada contoh pendekatan regional. Dalam membangun permukiman atau bangunan lainnya, tentunya kita harus melihat karakteristik wilayahnya. Misalnya membangun permukiman di daerah rawan banjir atau di dalam hutan, maka pondasi akan ditinggikan dari biasanya untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya banjir atau hewan buas. Adapun permukiman di daerah pantai itu bangunan harus dirancang dengan struktur yang tahan terhadap angin kencang dan ombak besar. Yang selanjutnya yaitu pembagian pendekatan regional. Terdapat 4 poin. Yang pertama, pendekatan formal atau fisikal. Pendekatan ini menekankan pada karakteristik alam dan kondisi fisik wilayah. Yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan ini melihat interaksi antar elemen dalam suatu wilayah berdasarkan fungsi dan hubungan antar wilayah. Yang ketiga, pendekatan kognitif atau perseptual. Pendekatan ini memfokuskan pada cara pandang, persepsi, dan identitas masyarakat terhadap wilayah mereka. Dan yang keempat, pendekatan integratif. Pendekatan ini merupakan penggabungan dari pendekatan formal, fungsional, dan kognitif untuk membedakan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai suatu wilayah. Nah, di sini ada unsur pendekatan regional. Unsur esensial geografi menurut Suharyono Hetner, Amin dan teman-temannya. Yang pertama itu ada lokasi menurut Richard Hartshorne. Lokasi merupakan hubungan spasial antara suatu wilayah atau daerah dengan wilayah lainnya yang meliputi aspek jarak, arah, dan letak relatif. Kemudian yang kedua itu ada penduduk budaya dan mata pencaharian. Penduduk budaya dan mata pencaharian telah melahirkan corak kehidupan di muka bumi serta mengubah bentang alam atau naturalscape menjadi bentang alam budaya, yaitu cultural landscape. Dan yang ketiga itu ada geologi dan geomorfologi. Yang terkait dengan geologi dan geomorfologi antara lain A. Struktur geografi merujuk pada susunan atau organisasi elemen-elemen fisik dan manusia yang membentuk suatu wilayah atau lingkungan geografis. Kemudian B. Bentang alam, dalam bahasa Inggris disebut landscape. Bentang alam adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik fisik tertentu yang terbentuk secara alami melalui proses geologis, klimatologis, dan biologis. Kemudian C itu morfologi.
Morfologi dalam konteks geografi merujuk pada studi tentang bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang membentuknya. Kemudian D. Proses geologis. Proses geologis adalah serangkaian peristiwa atau mekanisme alami yang terjadi di dalam dan di permukaan bumi yang menyebabkan perubahan pada struktur, komposisi, dan bentuk bumi. Kemudian yang terakhir itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan hidup dan kesejahteraan. Nah, di sini juga ada beberapa berdasarkan sumber dari buku unsur-unsur esensial geografi regional, yaitu yang pertama ada lokasi. Lokasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lokasi absolut, yaitu posisi sesuatu berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur yang mutlak adanya dapat dipercaya karena massa daratan relatif, tetap perubahannya kecil sekali dan berlaku umum di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu ada lokasi relatif, yaitu posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan suatu daerah sekitarnya berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan transportasi dengan daerah sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada dua tempat, suatu tempat, dan sosial. Suatu tempat dibentuk oleh karakter fisik seperti iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora dan fauna, dan manusia yang hidup di dalamnya seperti jumlah penduduk, kependudukan, pendidikan, pendapatan, dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan timbal balik. Yang pertama itu ada hubungan antara manusia dan lingkungan fisik. Kemudian yang kedua itu ada hubungan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan fisik. Yang ketiga itu ada hubungan antar sosial dan budaya. Dan yang terakhir itu ada perwilayahan atau regional. Aspek pendekatan regional terbagi menjadi dua, di mana aspek ini itu untuk mengkaji secara komprehensif antara aspek alam atau geografi fisik dan aspek manusia atau geografi manusia, dan dikemas melalui pendekatan geografi. Aspek alam atau geografi fisik meliputi seperti bentuk muka bumi, perairan, iklim, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu tentang aspek manusia adalah kajian mengenai keadaan penduduk, budaya, perdagangan, dan pemerintahan di suatu wilayah. Oke, pembahasan yang berikutnya adalah tentang konsep pendekatan regional. Konsep ini digunakan sebelum melakukan kajian melalui pendekatan. Nah, konsep ini itu seperti suatu susunan atau gambaran step by stepnya yang akan dilakukan nanti itu mau pendekatan dalam mengkaji sesuatu itu apa gitu. Nah, yang pertama membahas atau berfokus pada karakteristik wilayah, di mana setiap wilayah itu memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda gitu. Nah, keunikan dari setiap wilayah ini akan mempengaruhi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Berikutnya yaitu tentang analisis spasial. Analisis spasial ini berhubungan dengan ruang, dan di mana suatu ruang yang telah dianalisis menggunakan analisis spasial akan dipetakan untuk mempelajari distribusi fenomena tertentu dalam suatu wilayah. Nusa Tenggara cenderung lebih kering. Lalu ada contoh distribusi penduduk, di mana kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah lainnya seperti Tasikmalaya atau Ciamis justru cenderung penduduk yang rendah kepadatannya. Lalu yang ketiga yaitu interaksi antar wilayah. Dalam interaksi antar wilayah ini kita mempelajari 3 hal, yaitu pertama, mempelajari interaksi antar wilayah, yang kedua, hubungan timbal balik, dan yang ketiga yaitu tentang ketergantungan antar wilayah. Interaksi antar wilayah sendiri itu adalah suatu hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Mempelajari interaksi antar wilayah artinya kita mengkaji bagaimana wilayah-wilayah tersebut berhubungan melalui pergerakan manusia, barang, informasi, dan juga ide. Yang kedua yaitu hubungan timbal balik. Wilayah satu memberikan wilayah sesuatu yang dibutuhkan oleh wilayah lain, seperti perdagangan antar kota atau pertukaran tenaga kerja. Yang kedua adalah hubungan timbal balik. Misalkan perdagangan antar kota atau pertukaran tenaga kerja. Intinya apa yang dibutuhkan oleh suatu wilayah A misalkan terhadap wilayah B
akan diberikan oleh wilayah B, dan begitu juga wilayah A yang akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh wilayah B. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ketergantungan antar wilayah. Karena setiap wilayah ini memiliki potensi yang berbeda dan satu wilayah itu tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, maka terjalinlah kerjasama yang nantinya akan saling membutuhkan atau ketergantungan. Misalkan daerah industri bergantung pada daerah pertanian untuk bahan pangan mereka. Oke, yang keempat yaitu tentang perencanaan dan pembangunan. Gunanya yaitu untuk merancang kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah sehingga terjadi pembangunan berkelanjutan dan merata. Hal ini mencakup tentang identifikasi potensi, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah membangun jalan dan jembatan di daerah terpencil dan untuk meningkatkan akses ekonomi dan layanan publik. Oke, yang kelima adalah keberlanjutan lingkungan. Dalam keberlanjutan lingkungan ini, kita mempertimbangkan aspek lingkungan dan analisisnya terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana agar ekosistem tetap terjaga. Dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA, dilakukan pemanfaatan sumber daya secara bijak agar dapat berlangsung secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, melakukan tebang pilih dalam pemotongan hutan dan setelah dipotong hutannya akan dilakukan kembali reboisasi. Terus menggunakan energi terbarukan. Dan tentang mitigasi bencana, contohnya yaitu seperti pemetaan daerah rawan bencana dan pembangunan infrastruktur seperti tanggul untuk mencegah banjir. Nah, yang kedua yaitu tentang mitigasi bencana, yaitu kita melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan pembangunan infrastruktur seperti tanggul untuk mencegah banjir. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah interdisipliner. Bersifat interdisipliner karena menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami kompleksitas seperti ilmu geografi dan juga ilmu sosiologi dalam memahami interaksi manusia dan lingkungan. Nah, contoh penggabungan antara ilmu geografi dan ilmu sosiologi dalam mengkaji pola permukiman. Di mana biasanya di daerah yang dataran rendah dan memiliki wilayah yang subur, kepadatan penduduknya tinggi, sedangkan untuk yang berada di dataran tinggi dan wilayah yang kurang subur, cenderung penduduknya itu rendah. Selanjutnya, ada pembelajaran geografi regional. Menurut J.W. Fox, seorang profesor geografi dari Inggris, mengemukakan bahwa pengajaran geografi regional di sekolah seringkali bersifat hafalan. Anak didik hanya diberikan sejumlah materi atau tema yang bersifat deskriptif, yang dimana kurang memberikan kesempatan berpikir logis, kritis, dan analitis. Guru juga seringkali dibebani dengan sejumlah target materi tanpa menjelaskan mengapa terjadi regionalisasi semacam itu dan faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya region-region di permukaan bumi. Nah, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran geografi regional, yaitu mengembangkan kemampuan interpretasi, membuat deskripsi, dan evaluasi. Interpretasi adalah membaca, memaknai, mengkaji angka, data, atau fakta yang ada di situasi sehingga menjadi jelas. Setelah paham, kemudian diuraikan atau dideskripsikan secara sistematis dan akhirnya dilakukan penilaian untuk memperoleh umpan dan pengelolaan. Selanjutnya ada aspek dalam pembelajaran geografi regional. Yang pertama, kemampuan interpretasi, yang dimana interpretasi adalah proses memahami, menjelaskan, atau memberikan makna terhadap sesuatu seperti teks, data, peristiwa, atau fenomena. Ini melibatkan analisis dan penafsiran informasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemampuan interpretasi juga merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang penting dimiliki oleh siswa untuk dapat menafsirkan dan menyimpulkan perolehan data agar siswa dapat memahami makna dengan baik. 2. Kemampuan membuat deskripsi,
yaitu keterampilan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, peristiwa, atau perasaan secara detail dan jelas, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang digambarkan seolah-olah mereka melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Kemudian yang ketiga ada evaluasi, yaitu proses sistematis untuk menilai, menganalisis, dan memberikan nilai atau penilaian terhadap suatu objek, program, kinerja, atau hasil berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Nah, tujuan evaluasi ini adalah untuk menentukan sejauh mana tujuan atau target telah tercapai, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengambilan keputusan di masa depan. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran geografi regional yang dimana tingkat interpretasi deskripsi dan evaluasi dapat disesuaikan dengan tingkat berpikir atau daya nalar anak. Yang pertama bisa dimulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Yang kedua dimulai dari lingkungan yang dekat ke lingkungan yang jauh. Dan yang ketiga dimulai dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Contoh pembelajaran geografi regional yaitu persebaran curah hujan di Indonesia. Yang pertama, identifikasi tipe-tipe curah hujan di Indonesia harus sesuai data dan fakta. Yang kedua, buatlah gambar atau peta pola persebaran curah hujan yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan dalam bentuk deskripsi. Dan yang keempat, menyimpulkan bagaimana perbedaan pola curah hujan yang terjadi di daerah Indonesia. Tentunya tiap daerah tidak sama pola persebaran curah hujannya. 3 tingkatan pembelajaran geografi regional. Yang pertama itu ada tingkat dasar, yang kedua itu ada tingkat menengah, yang ketiga itu ada tingkat lebih tinggi. Jadi pembelajaran geografi regional dari tingkat SD sampai SMA mengalami perkembangan yang lebih kompleks seiring bertambahnya jenjang pendidikan. Yang pertama, satu ada SD, sekolah dasar. Di sini itu lebih kepada fokus pengenalan dasar tentang lingkungan sekitar dan wilayah Indonesia. Peta dan arah mata angin, bentuk muka bumi, sumber daya alam, dan pemanfaatan pembagian wilayah Indonesia, cuaca dan iklim dasar. Yang kedua itu ada SMP, sekolah menengah pertama. Di sini itu fokus pada konsep wilayah dan interaksi manusia dengan lingkungannya, pembagian wilayah Indonesia secara lebih mendetail, geografi fisik, gunung berapi, sungai, dataran tinggi, dan lain-lain. Kalau untuk geografi sosialnya itu lebih kepada kepadatan penduduk, migrasi, dan aktivitas ekonomi, perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Yang ketiga itu ada SMA, sekolah menengah atas. Di sini itu lebih fokus terhadap analisis regional dalam lingkup nasional dan internasional. Kajian lebih mendalam tentang geografi fisik dan manusia, persebaran sumber daya dan pengaruhnya terhadap ekonomi, iklim dan cuaca global serta dampaknya pada kehidupan. Peta tematik dan interpretasi data spasial, regionalisasi dan karakteristik wilayah dunia. Tanggapan Fox mengenai kesulitan anak mulai mendeskripsikan sesuatu tempat. Yang pertama itu ada aspek fisikal tidak harus menjadi perhatian utama. 2. Penjelasan fisikal kemudian baru dibahas manusianya. Ketiga, memulai dengan sesuatu yang menonjol. Model pembelajaran yang berorientasi ke guru dan siswi. Yang pertama itu ada guru oriented atau guru orientasi. Yang pertama itu duduk rapi dan tenang, kedua membaca dan mengingat, ketiga menjawab jika ditanya, keempat menyebutkan tempat-tempat di permukaan bumi. Yang kedua itu ada model pembelajaran yang berorientasi ke guru dan siswi. Siswa orientasi. 1. Menemukan fakta, 2. Interpretasi data, 3. Menemukan prinsip-prinsip penting, 4. Mengubah nilai dan sikap keterampilan sosial, 5. Generalisasi. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dah. Gak apa-apa. Masukin tak.